Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita Salam. jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmuwan Workshop Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Hendrik Boon dari Atlanta, USA. Dengan tema Yakub dan ibunya, pola asuh orang tua. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Hendrik. Silakan Pak. Nggak pakai pujian, Bu. Pak Hendrik masih bikin kopi kayaknya. Lagi ini apa namanya ini roti. Silakan Pak Hendrik. Oke, thank you. Oke, karena waktu saya nggak banyak, saya mungkin punya setengah jam, saya akan potong aja dah semuanya ya. Tapi sebelumnya kita selalu minta Tuhan untuk berkarya, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur, berterima kasih, di mana Tuhan sudah begitu baik buat hidup kami, maupun dalam pekerjaan kami, juga di dalam keluarga dan pelayanan kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi, malam hari, juga sore hari di Belanda, biar Tuhan pimpin kami semua di sini Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicarakan, biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuangkan isi hati-Mu kepada kami semua. Bagi teman-teman kami yang belum hadir, sekali lagi Tuhan pimpin, yang mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami belajar. Buka hati pikiran kami untuk menjadi murid, supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, beracara Roh Kudus, dan kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini judulnya adalah Yakub dan ibunya, pola asuh orang tua. Jadi kita bicara mengenai bagaimana mengasuh anak. Ini orang tua. Semua di sini orang tua saya rasa ya. Nah, di sini judulnya adalah Yakub dan ibunya ya. Bagaimana ibunya itu mengasihi Yakub. Saya mah langsung aja nggak pakai yang aneh-aneh ya. Kita mau tahu. Jadi kita mau bicara mengenai ibunya di sini ya. Karena judulnya yang ibu Ayu kasih saya ini cukup antik ya buat saya. Tapi ya jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang lebar. Nanti sisanya silakan bertanya. Di sini siapa yang punya anak lebih dari 2? Ada nggak? Saya. Ibu ya. Cece Agatha anaknya berapa, Ce? Ce, mana nih orangnya? Ibu Sri anaknya berapa? Saya 3. 3. Pak Anfal anaknya berapa? Pak Anfal? 2. Oke. Pak Samuel anaknya berapa? 3, anak saya 3 lelaki. 3 laki-laki semua. Wah, saingan saya dong. Saya punya ibu anaknya 5 laki semua. 5 pendawa. 5 ya, pendawa 5. Nah, jadi gini. Jadi dalam hal ini kebiasaan ya, orang tuh ada yang difavoritkan. Ada favorit. Ya. Ada favorit anak. Oh, anak ini yang paling saya favorit. Oh, anak ini, aduh, anak ini nakal luar biasa ini. Saya nggak favorit dengan anak ini. Ya. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Memfavoritkan anak. Ya. Firman Tuhan banyak yang menjelaskan bahwa favoritisme itu nggak baik ya. Ada juga yang mengatakan dalam firman Tuhan tuh apa bilangnya? Jangan membuat anakmu marah ya. Supaya kita ini mendidik anak dengan benar gitu loh. Favoritism. Bentar ya. Suara saya jelas nggak? Sangat jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Saya pikir internet saya nggak bisa buka nih. Kenapa nih? Ada yang nggak beres. Tunggu, Pak. Mungkin tadi salah. Hah? Pak Hendrik.
Saya ulang ya. Hmm. Silakan Pak. Oke, siap. Oke. Nah, ini mantap ya. Sip. Jadi kalau kita lihat ya, begitu pula dengan cerita Yakub dan ibunya ya. Ini kalau kita bicara mengenai Yakub dan ibunya, kita nggak perlu panjang lebar, semua sudah tahu. Saya hanya memberitahu bagaimana Ishak dan Ribka, Ribka bahasa Inggrisnya Rebecca ya. Tapi bahasa aslinya Hebrew-nya adalah Rivka. R-I-V-K-A, Rivka atau Ribka. Tapi kalau bahasa asli Hebrew-nya cuman RBQ. Tulisannya gitu, RBQ. Ya, Ribka. Ya. Nah, ini kalau kita baca ya, bagaimana apa? Kita baca ya. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka ya menjadi istrinya. Ya, diambil. Jadi Ishak umurnya 40 tahun, Ribka umurnya berapa? Ada yang bilang Ribka umurnya 3 tahun, ya, hati-hati. Dari mana itu cerita apa namanya? Cerita Ribka berumur 3 tahun. Nanti jangan pernah dengar nggak kalau Ribka itu umur 3 tahun, Ishak itu umurnya 40 tahun? Ya, Pernah dengar nggak? Pernah ya? pernah dari umat seberang. Ya, nah, mereka nggak pernah belajar ya baik-baik ya. Ini sudah saya selidiki, ternyata istrinya itu bukan 3 tahun ya. Dari mana ininya? Apa itu namanya? Dari mana referensinya bahwa apa namanya apa Ribka berumur 3 tahun? Itu diambil dari pada saat Abraham. Nah, coba kita lihat ya. Mundur deh. Nih, waktu Abraham diuji ya, waktu Abraham diuji, ini Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan. Ini mundur ya. Ini sejarah. Jadi bagaimana kita mau melihat bagaimana seorang Ishak, bagaimana seorang Ribka. Lalu bagaimana dua-duanya mengasuh anak. Kita harus tahu latar belakang kedua-duanya. Ya, jadi Ishak ini katanya Sarah itu enggaknya. Ini kronologis, kita belajar kronologis sedikit. Jadi nggak lari sedikit nggak apa-apa, tapi namanya juga sejarah ya. Sarah mati ya. Sarah hidup 127 tahun. Itulah umur Sarah. Artinya Sarah mati umurnya berapa? 127 tahun. Ya, ini Alkitab yang menulis Sarah hidup 127 tahun. Umur berapa Sarah punya anak? Ada yang tahu? 90, Berapa? 90. 90 ya. Betul, 90. Ya, di mana? Ada nih ya. Mana tuh? Ya, lihat nih. Mana tuh?
Nah, tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Berarti Abraham waktu itu umurnya 100, belum punya anak. Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Nah, jadi di sini adalah kronologis di mana Abraham berumur 100, sedangkan Sarah berumur 90. Berarti kalau Tuhan datang umur Sarah 90, dikatakan tahun depan aku akan kembali lagi dan kamu akan dikatakan ini, ya. Mana tuh? Loh. Ya. Nih. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak lagi. Berarti umur Sarah 91 punya anak. Setuju? Ya, ya. Tepat. 127 potong 91 berapa? 36. 36. Ya cepat aja, 36. Ya. Jadi ini pelajaran. Ya. Berarti Sarah mati umur 127 tahun, artinya Ishak itu kemungkinan besar umurnya 30-an. Kita nggak tahu ya, Ishak itu, kan Sarah mati pada saat si Ishak umurnya 36. Sedangkan dari sini, dari cerita ini, orang mengambil kesimpulan bahwa Ishak itu masih kecil lah, tapi saya rasa enggak. Karena Ishak sudah cukup besar di sini. Anggaplah umurnya 36 ya, atau 35. Mid 30, mid 30s. Ya, kemungkinan besar 33 tahun karena persis seperti Kristus pada saat dia disalib. Ya. Saya mengambil nilai 33 karena Kristus mati umur 33, dia melayani sejak umur 30 sampai 33. Karena cerita ini persis melambangkan Kristus, jadi saya mengambil umur 33, cukup besar. Nah, di sini pada saat Ishak umur 33, ya, setelah Abraham selesai dengan ujiannya untuk mempersembahkan Ishak, lalu kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Setelah itu cerita itu dilanjutkan dengan kalimat, sesudah itu Abraham mendapat kabar. Ya, sesudah itu, maksudnya sesudah cerita ini Abraham mendapat kabar. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau kata-kata sesudah itu hari itu juga atau besoknya dalam waktu yang dekat. Juga Milka telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, Bus adiknya, Kemual ayah Aram, juga Keset, Hezo, Paldis, Gilza, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Artinya pada saat umurnya si Ishak 33, Ribka baru lahir katanya. Ya. Jadi di sini ada cerita gap yang kita nggak tahu. Dikatakan sesudah itu. Ini kita nggak pernah tahu. Berapa lama sesudah itu. Berapa lama Abraham tinggal di sana. Kita nggak pernah tahu. Satu. Kedua, pada saat Abraham ada di dalam ujian ini, bisa jadi Ribka sudah lahir kapan-kapan. Ya. Dan saya lebih setuju bahwa Ribka ini lahir sudah kapan-kapan. Kemungkinan besar Ribka lahir itu umurnya mungkin 20-an ya. Menurut pandangan saya ya. Karena nanti kenapa saya bisa mengatakan itu, kita lihat ceritanya ya. Ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Jadi dia punya budak, punya hamba yang paling profesional istilahnya. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini gimana nih? Pangkal paha itu di mana sih ya? Pangkal paha itu di bawah paha gitu ya. Disuruh taruh itu tangannya. Ya. Supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang punya langit dan bumi,
bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Abraham tidak mau perempuan Kanaan? Kena berhala. Karena jelek. Penyembah berhala. Betul, itu jawabannya, penyembah berhala. Yang diantaranya aku diam. Jadi dia diam di antara orang-orang Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu padanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Tapi Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Maksudnya jangan dibawa Ishak ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini yang paling sering dilewatin. Dia jugalah akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini selalu dilewatin kalau orang bercerita tentang Ishak dan Ribka. Apa yang dilewatin? Ternyata si hambanya Abraham ini pergi ke Mesopotamia, ke rumah asalnya si Abraham bersama malaikat. Nggak sendirian. Ya, lihat ini. Ini bukti loh. Ya. Saya nggak perlu tafsir ini, tafsir ono, nggak perlu. Ditulis tegas-tegas, dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lihat. Tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja, jangan bawa anakku ke sana. Ya, dia nggak mau si Ishak dibawa ke sana. Jadi dia menyerahkan penuh 100% kepada malaikat atau utusan Tuhan yang jalan bersama hambanya itu. Karena dialah yang akan memilih siapa calonnya, Ishak. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya, bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari untanya, bla 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 bla, berangkatlah dia menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi dari mana asalnya si Abraham? Ya dari ini, Mesopotamia, ya, kota Ur dulu ya, Aram. Di sana disuruhnyalah unta berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu patang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ya, jadi bawa unta, bawa macam-macam lah hadiah-hadiah. Lalu dia stop ya untuk melihat bagaimana perempuan-perempuan untuk menimba air. Pertanyaannya, kalau Ribka umurnya 3 tahun, gimana caranya dia bisa nimba air? Itu nomor 1. Ya, itu kita harus punya pemikiran yang cukup luas. Lalu ia berkatalah ia, Tuhan Allahku Tuanku Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham. Dia ngomong ini sama siapa? Sama malaikat Tuhan ini. Tapi malaikat Tuhan ini dipanggil Tuhan. Ya. Kalau saya ini opini. Ya. Ini opini, terserah. Jadi orang mau mikir apa? Kalau saya opini. Berdasarkan apa yang menjadi observasi saya. Opini saya di sini adalah Yesus sendiri. Ya. Di sini adalah Yesus sendiri. Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Ini istilahnya gini, si hambanya ini pengen punya untuk mendapatkan seorang calon istri untuk Ishak, dia kasih syarat. Syaratnya gini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah
menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Artinya apa kalau telah? Telah itu sudah terjadi. Bahwa Tuhan sudah mengirim seorang istri kepada Ishak. Ya. Oke, lanjut. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel. Tadi kita bicara, yang sesudah itu lahirlah Ribka dari Betuel. Sesudah itu nggak ada yang tahu berapa lama nilainya. Tapi orang menganggap bahwa Ribka berumur 3 tahun pada saat Ribka ada di sini. Ribka nggak mungkin bisa menimba air. Ya. Anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, cantik sekali nih, ya. Gadis, ya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ini latar belakangnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum sedikit dari buyung itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air buyung itu dalam palungan, berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta itu. Bagaimana orang berumur 3 tahun bisa bolak-balik ambil air kasih unta minum? Itu udah masuk akal. Ya. Ya Pak Herman? Oh enggak, oke. Dan orang itu mengamati-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengatur apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya. Dan orang itu alias hamba itu mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi Tuhan diam aja di sana. Lihat gitu ya. Ini cerita, kita harus punya pikiran bahwa ini dia berdua gitu kira-kira ya. Setelah unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting emas, bla 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 bla. Anak siapakah engkau? Berkatalah padaku, Allahmu, bla bla. Lalu jawabnya padanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Dia berlutut dan sujud menyembah Tuhan di depan mata Ribka. Nih. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku, Tuhan Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara Tuanku ini. Di sini kita melihat bahwa Ribka juga sudah melihat Tuhan. Dia lihat. Ada orang nyembah-nyembah ini. Seorang hamba menyembah Tuhan yang diutus oleh Abraham. Dan cerita tentang Abraham, saya yakin dan percaya, seluruh keluarga besarnya Abraham juga dengar bagaimana Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak di gunung. Semua dengar. Ya, namanya juga saudara. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ya. Sama ceritanya dengan bagaimana perempuan Samaria, dia lari ke rumah, ke kampungnya, dia ceritakan apa yang terjadi. Sama ya. Dan lucunya lagi, dan ini terjadi di sumur. Bagaimana minta air. Pada Yesus pada minta air. Ingat ceritanya? Ingat bagaimana perempuan Samaria? Ya. Iya, di Yohanes 4. Hah? Di Yohanes 4. Yes. Ya. Ceritanya sama. Makanya yang namanya perjanjian lama itu seperti gambaran yang akan terjadi, dia akan datang. Ya, mengenai Yesus. Ribka mempunyai saudara laki namanya Laban. Laban berlari, bla 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 bla. Potong pendek, kebanyakan ngomong. Ini segala macam, kita turun ke bawah. Ya. Dia ceritain bagaimana kronologis, bagaimana dia bertemu dengan anak gadis ini, bla 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 bla. Ya. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan yang sama. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Tapi lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya menjadi istri anak Tuhanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ini orang dua nggak main-main. Kalau Tuhan udah tunjuk, nggak bisa main-main. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Dia sembah lagi. Semua orang lihat. Mereka semua lihat siapa ini orang disembah-sembah. Ya. Kemudian hamba itu mengeluarkan emas, bla 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 bla.
Sudah itu pergilah dia, ya. Lepaskanlah aku pulang ke rumah tuanku. Tapi saudara Ribka berkata, ibunya juga bilang nih, cobalah biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Boleh kamu, maksudnya ya melepas rindu 10 hari lagi, anaknya akan pergi meninggalkan keluarganya. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Ini dipakai Tuhan, Tuhan harus pergi pulang. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu, menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan bertanya kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Artinya apa? Ribka ini punya pemikiran yang sudah dewasa, bahwa dia akan dinikahkan. Anak umur 3 tahun mana ngerti gini-ginian. Ya, Ribka ini sudah dewasa, sudah mengerti, dan dia siap untuk menikah. Pertanyaannya adalah, ini adalah arranged marriage. Perkawinan yang di, apa namanya, arrangement, apa? Perkawinan yang diatur. Ribka nggak tahu Ishak kayak gimana, Ishak juga nggak tahu calon istrinya kayak gimana. Entah matanya juling atau enggak, kita nggak tahu. Ada nggak dalam cerita anak Tuhan mau nikah dapat yang juling? Ada. Anaknya Ishak, si Yakub. Yakub mau dapetin si siapa namanya? Mau dapetin si Rahel, dapat dikasih Lea. Lea itu matanya juling. Ya. 7 tahun, 14 tahun dia mau dapetin si Ribka, apa si Rahel ya. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuh setelah hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka, pulang jalannya. Adapun Ishak telah datang dari sumur Lahai Roi ditinggal tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar berjalan-jalan di padang. Dia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Udah kayak film India. Saling melayangkan pandang. Wah, ini siapa nih cewek? Ada cewek nih kan? Wah, ini calon istri saya. Si Ribka juga bilang, ini calon suami saya nih. Saling pandang dari jauh kejauhan. Tapi kelihatan nggak mukanya? Nggak kelihatan. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lihat, apa yang dilakukan Ribka? Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kasih tahu saya lah artinya apa ini telekung. Jilbab. Hah? Jilbab. Oh, Bapak Alfa tahu ya telekung? Saya nggak tahu, Pak. Ya, saya nggak tahu telekung. Saya mesti cari perbenaran bahasa Indonesia. Pak Alfa jago juga nih. Kayak jilbab, bukan jilbab. Dia menutupi wajahnya. Ya, seperti perempuan zaman dulu, dia pakai kerudung lalu diiniin supaya ketutup, tinggal matanya dong yang kelihatan. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Artinya apa? Pada saat Ribka bertemu dengan Ishak, dia pakai kerudung. Yang kelihatan cuma mukanya doang. Jadi Ishak cuma dengar tentang Ribka dari hambanya. Oh, Pak, ini cantik loh orangnya. Wah, luar biasa. Dia anak Tuhan. Tuhan yang pilih dia. Kenapa Tuhan bisa pilih dia? Sama seperti Maria dipilih Tuhan. Masih gadis, persis. Bahwa Ribka ini adalah perempuan yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ini ceritanya ini. Ya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kamar Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Di dalam cerita Alkitab, hanya ada 2 orang yang memakai telekung. Dari seluruh Alkitab, hanya ada 2 orang yang pakai jilbab, pakai itu ketutupan, apa namanya? Telekung. Tahu nggak satu lagi siapa? Maria. Hah? Maria. Nggak ada cerita Maria memakai telekung. Nggak ada. Satu Alkitab cuma ada 2 orang perempuan yang pakai telekung. Tamar. Oh, iya. Iya. Tamar itu pakai telekung untuk apa? Untuk mengelabui mertuanya. Yehuda untuk tidur sama dia. Ya, dari sini kita melihat bagaimana arti dari orang memakai telekung itu mau mengetahui ya ada sesuatu yang dia umpetin. Ya. Dosa apa enggak itu, Pak?
Enggak dong, kenapa dosa? Siapa yang dosa? Si Tamar itu melakukan gitu dosa apa enggak? Udah tahu itu. Sebenarnya masalah dosa bukan dosa itu bukan urusan saya. Yang pasti dia dijanjikan untuk dikawinkan oleh anaknya Yehuda. Yang namanya Oh. si Iya, iya. siapa itu? Anaknya yang paling kecil. Kan 3 namanya, satu si si Onan, orang bilang Onani karena dia melepaskan spermanya di luar, mati sama Tuhan, mati dia. Mati karena jahat di mata Tuhan. Onani juga jahat di mata Tuhan, dibunuh Tuhan. Satu lagi siapa namanya? Saya lupa. Itu. Ya. Jadi ini cerita latar belakangnya. Ya. Lalu kita lihat. Ya. Ini udah jam segini nih. Saya mesti ngebut nih, 10 menit lagi. Loh. Ya. Mana ini? Kok? Ya, kita lihat Esau dan Yakub ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doa Ribka, istrinya itu mengandung dan anak-anaknya bertolak belakang dan ia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Lihat, banyak orang di dalam Alkitab mengatakan ia minta petunjuk kepada arwah-arwah, meminta petunjuk kepada orang pintar, kepada dukun. Dia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Ini orang yang benar, ya. Dua bangsa kita semua sudah tahu ceritanya. Setelah bersalin keluar Yakub dan Esau. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu yang tinggal di padang. Yakub seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka sayang kepada Yakub. Pertanyaan. Pada saat Tuhan mengatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung tapi anaknya bertolak-tolakan. Gini. Artinya apa? Artinya ada komunikasi antara Ishak dan Ribka. Ya. Ada komunikasi tentang bagaimana saya nggak punya anak. Lalu Ishak minta tolong sama Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Bagaimana bisa dikabulkan? Karena Ishak hidup benar di hadapan Tuhan. Semua kuncinya adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Masalahnya pada saat punya anak, ya, Tuhan sudah bilang, dari anakmu ini ada 2 bangsa yang besar. Yang paling kecil ini yang akan menguasai yang tua. Ishak tahu, Ribka juga tahu. Singkat cerita, Ribka lebih sayang kepada Yakub karena dia bilang apa? Karena dia tahu bahwa Yakub inilah yang akan menjadi pilihan Tuhan. Masalahnya, dua-duanya ini si Ishak sama Yakub, Ishak sama si Ribka ini dalam komunikasi orang tua kadang-kadang nggak nyambung. Mungkin Ribka bilang, kenapa kamu sayang sama si Ishak? Tuhan udah bilang yang akan diberkati si Yakub. Nah, kamu sayang si Ishak. Bahkan sampai cerita akhir dikatakan Ishak ingin memberkati Esau. Tuh. Ya. Dan Ribka yang katanya kenal Tuhan dengan begitu baik, harusnya dia melepas Yakub, terserah Tuhan mau gimana caranya, pasti Tuhan punya cara untuk membuat Ishak itu memberkati Yakub. Tapi Ribka dengan caranya yang licik, yang curang, mengelabui suaminya sendiri. Bahkan dikatakan kutuk itu akan kutanggung sendiri katanya. Jadi dua-duanya ini memiliki kesalahan. Dalam hal ini komunikasi yang kurang baik. Bagaimana dua-duanya ini satu bilang ke sana, satu bilang ke sini. Tapi dua-duanya tahu rencana Tuhan. Tuhan kasih tahu kok. Ada 2 anaknya di dalam kandunganmu dan menjadi 2 bangsa yang besar. Yang kecil akan menguasai yang besar. Dua-duanya tahu. Yang satu sayangnya kepada yang salah, yang satu udah tahu pasti yang benar ini, tapi caranya biar cepat, buru-buru diberkati. Ya. Jadi favoritisme itu ya hal-hal yang kadang-kadang membuat kita itu kadang-kadang suka mengagung-agungkan anak satu lebih daripada anak yang lain. Ya. Sehingga apa yang terjadi?
Betul kata Tuhan. Bagaimana bangsanya si Esau ini selalu menyerang bangsanya Yakub, ya, dari negara Edom, dikatakan Edom, ya, Edomites, musuh terbesarnya orang Israel, orang Edom, ya. Jadi saya nggak panjang lebar, itu saya kasih cerita latar belakang supaya kita mengerti. Pertama, siapa Ribka, dia bukan berumur 3 tahun, tapi dia cukup dewasa. Dan bagaimana dia mengenal Tuhan dengan baik. Juga Ishak adalah orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Ya, tapi dua-duanya dalam hal ini, walaupun mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik, sudah dikasih tahu ada perjanjian Tuhan, tapi dua-duanya punya jalan masing-masing yang aneh-aneh. Sehingga punya keturunan dua yang akan pecah. Dan selanjut ceritanya, cerita seperti ini sudah kita sering dengar. Bagaimana semuanya pecah. Gara-gara nggak mau dengar Tuhan. Salah satunya adalah Daud. Dengan Daud tidak mendengar Tuhan, dengan adanya ia jalan-jalan di genteng, lihat Bathsheba lagi mandi, nafsu bukan hanya nafsu saja, tapi dia membunuh suaminya. Apa yang terjadi? Pecahlah keluarganya, pecahlah kerajaannya. Segala sesuatu kalau kita melakukan sebagai orang tua, ya, kalau kita mulai memfavoritkan anak salah satu, anak ini di kemudian hari bisa pecah. Mereka tidak bisa bersatu. Mereka yang pecah. Jadi bagi kita yang punya anak, ajarin anak-anak kita tumbuh dewasa. Kalau punya anak jangan favorit, ya. Harus sama, sama rata, sama seperti Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, sama. Nggak ada yang kamu lebih hebat, kamu lebih enggak. Kasih Tuhan kepada manusia di bumi ini sama. Contoh, dikasih matahari sama. Dikasih bulan sama. Dikasih hujan sama. Mau percaya atau nggak percaya, dikasih. Itulah kasihnya dia. Walaupun manusia yang jahat, luar biasa, tetap Tuhan kasih hujan. Tetap Tuhan kasih udara. Jadi, pola asuh dalam hal ini, kita harus mengetahui bagaimana Ribka mengasuh Yakub lebih atau favorit, ya. Walaupun dia sudah tahu bahwa Yakub ini akan menjadi pemimpin, tapi dia tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang untuk melakukan semuanya. Tapi apapun yang terjadi dalam hal ini, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Yakub harus diberkati dan Yakub harus menjadi pemimpin. Apapun jalannya, mungkin jalan Tuhan begini dirubah sama mereka. Apapun perubahan jalannya, semua masuk dalam rencananya Tuhan. Istilahnya apa? Tuhan kalau bikin rencana itu, bukan rencana A. Rencana A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, B, Z. Apapun itu, ada semua di dalam rencananya Tuhan. Termasuk si setan. Setan melakukan rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang kurang ajar, rencana begini, rencana begitu, rencana menghancurkan bumi, rencana menghancurkan dunia, rencana untuk membuat manusia-manusia Kristen jatuh dalam dosa, membuat ini, membuat itu. Rencana Tuhan dari awal sampai akhir, bahwa Yesus akan turun ke dunia, menjemput anak-anaknya. Apapun setan lakukan, dia masuk di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan sudah ada di sini. Dan dia ada di dalamnya. Apapun yang dia lakukan, mau begini, mau begitu, begini, dia tidak akan lepas dari rencana itu. Believe it or not, dan setan nggak tahu. Saya ngomong begini, dengar nggak? Ya, dengar. Walaupun dia dengar, dia juga nggak tahu rencananya gimana. Sama seperti kita dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan buat kita? Ada yang tahu rencana Tuhan buat kita? Udah sering kita baca. Ayat terakhir. Setelah itu jalan saya. Lambat saya udah. Yeremia 29. Ayat 11. Ada yang ingat? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah punya rancangan dalam dirinya. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini saja. Rancangan Tuhan cuma ini saja tentang kita. Untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku
Demikianlah firman Tuhan. Baca selanjutnya. Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita, yang kita bisa lakukan adalah jalan bersama Dia. Tanpa aneh-aneh, tanpa mau coba-coba, ya, untuk keluar jalurnya Tuhan. Kalau kita sudah tahu, misalnya kita udah harus begini, jalankan itu terus. Jangan pernah aneh-aneh kemana-mana. Ikutin jalurnya Tuhan. Tapi walaupun kita kadang-kadang suka keluar jalur pun, rencana dan rancangan Dia jalan terus. Amin. Tuhan memberkati. Saya minta tolong untuk mungkin Pak Herman, tolong doa penutup. Saya mau siap-siap sama kembali jalan, saya ganti pintu. Tuhan memberkati kita semua. Cerita yang di Tanjung. Silakan Pak Herman. Ya, Thank mari you, kita Hendrik. berdoa. Kita sama-sama. Halo Pak Ibu Gata. Terima kasih Hendrik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita Lanjut Pak berdoa. Herman, ya. Ya Bapak, terima kasih atas firman pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan ya Tuhan, dapat tertanam dalam pikiran dan hati kami ya Tuhan. Dan yang terutama kami mampu melakukannya dalam keseharian kami ya Tuhan. Ya Bapak, berkati Pak Hendrik Bun ya Tuhan yang sudah menyampaikan, yang sudah Engkau pakai selama ini ya Tuhan. Membuka tabir-tabir yang Engkau inginkan ya Bapak. Berkati pekerjaannya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga memberkati setiap anggota FWF ya Tuhan yang setia setiap malam ya Tuhan. Mengikuti dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.